Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Adifa. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembuatan aplikasi penjualan kita. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat laporan laporan baik itu dicetak maupun diekspor ke Excel. Dan hampir semua fitur di aplikasi kita itu sudah berjalan ya, dari mulai data master, data transaksi, dan data laporan. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat hak akses membuat hak akses untuk beberapa user. Jadi di sini kita buat 3 level user, ada administrator, ada kasir, ada kepala cabang ya. Nah, supaya nanti teman-teman bisa paham ya untuk pembagian hak aksesnya seperti apa. Oke, nah tapi sebelumnya kalau teman-teman lihat di sini kan di bagian data barang, data pelanggan gitu ya. Ini bisa diakses sebenarnya tanpa login ya. Jadi yang nggak bisa diakses tanpa login itu hanya dashboard saja sebenarnya nih, ya, karena di dashboard sudah kita pasang ini ya, si helper check lognya. Nah, sudah dipasang check login ini. Kalau yang di controller lain nggak bisa, jadi walaupun ini di logout. Nah, kalau misalnya kita langsung akses penjualan misalnya, nah ini bisa langsung ke akses gitu ya. Kenapa? Karena kita belum menambahkan si controller atau si helper check login ini ya. Nah, jadi kita masukin aja di semua controller ya, di controller barang. Kita simpan di construct, kemudian di cabang kita tambahkan kemudian di dashboard udah, di pelanggan, kemudian di penjualan, udah ya. Nah, jadi kita nggak bisa mengakses semua halaman ini kecuali kalau kita sudah melakukan login terlebih dahulu. Oke ya, kita reload, maka dia langsung redirect ke halaman login. Ketika kita akses kembali penjualan, nah maka dia nggak mau. Oke ya, sekarang kita login lagi sebagai administrator. Oke, dan kita akan coba membuat 3 level user ya. Di sini ada administrator, kasir, dan kepala cabang. Oke, nah untuk usernya karena kita belum buatkan untuk input datanya secara langsung di aplikasi, jadi kita input saja langsung ke PHP MyAdmin-nya, atau teman-teman bisa menggunakan Navigate ya, seperti yang sudah pernah saya contohkan. Kita pakai Navigate, kemudian kita buka aja database-nya, ke tabel, kemudian ke user ya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan aja user yang kedua. Ini kan Dava itu kasir Tasik ya. Berarti kita bikin aja user 003 itu misalnya Fitri Triani misalnya. Nomor handphonenya 0891132311 misalnya. Username-nya Fitri, password-nya Fitri, levelnya misalnya kepala cabang Tasik gitu ya. Oke. Kemudian udah ya, di sini ada administrator, kasir, dan kepala cabang. Nah, ceritanya begini. Jadi untuk administrator itu bisa mengakses semua menu di sini ya. Ya. Dan tentunya bisa mengakses semua data di cabang. Nah, bisa mengakses semua, bisa tambah data, bisa edit data, bisa hapus data gitu kan ya. Kalau untuk administrator dia punya pool hak akses gitu. Nah, sekarang misalnya untuk cabang misalnya kasir nih. Kasir misalnya kita bakalan kasih dia hak akses cuman bisa nginput data pelanggan ya. Kemudian dia cuman bisa nge-view data barangnya, data harganya gitu ya. Nah, jadi untuk kasir dia cuman bisa input data pelanggan ya, dan edit dan hapus data pelanggan.
Kemudian dia juga cuman bisa melihat misalnya ya daftar harganya saja tanpa bisa melakukan tambah maupun edit maupun hapus gitu ya. Jadi yang berhak melakukan edit dan hapus untuk data master barang dan harga ini cuman administrator gitu ya. Dan untuk kepala cabang misalnya dia cuman kita kasih laporannya saja gitu ya. Dia cuman kita kasih laporannya saja. Jadi sekali lagi untuk administrator dia full hak akses. Kalau kasir dia cuma bisa mengakses data pelanggan ya beserta input, edit dan hapusnya. Kalau dan untuk daftar harganya untuk kasir itu dia cuma bisa nge-view saja tanpa bisa mengedit dan menambah dan menghapus. Ya, jadi kasir nggak bisa nambah, edit, hapus untuk daftar harganya. Dan tentunya dia bisa menginput data penjualannya. Kemudian dia juga pastinya ada laporannya. Jadi yang nggak ada di kasir itu data barang, data cabang gitu ya. Dan untuk kepala cabang dia cuman data laporannya saja. Oke, sekarang kita buat ya. Sekarang kita buat, berarti kita ke menu saja, ke template ya. Langsung aja ke template-nya di mana? Kita close saja ya semuanya. Close dulu, close order. Kita Ctrl P, cari file template-nya. Kemudian di sini kita cari menu yang tadi ya. Nah, di sini kan ada data master ya. Nah, di sini ada data master, jadi kita buat dulu kan ketika login ya, ketika kita login kita sudah mendaftarkan session ya. Nah, session level ya. Nah, kita coba lihat di AUTH-nya, di kontrol AUTH-nya ya, mana controller AUTH, di mana controller AUTH ini nih. Oke, di sini kita akan mendaftarkan sebuah level ke dalam session ya, level usernya. Nah, nanti si hak aksesnya itu dia berdasarkan level ini ya, level yang kita simpan di dalam session level. Jadi di template-nya kita bikin seperti ini saja. Untuk di data masternya ya, ini sebenarnya cara sederhananya saja ya. Kalian bisa bereksplorasi lebih menyederhanakan lagi si kode yang saya buat ini. Oke, jadi kita langsung aja dibuat di sini saja. If this session level, session user data maksudnya, user data level sama dengan administrator, nah, maka dia akan tampil semuanya ya. Dia akan tampil segini nih. Oke. Kalau misalnya else if, kalau misalnya this session user data level sama dengan kasir, maka yang tampil itu kita copy paste saja. Maka yang tampil itu adalah data pelanggannya. Jadi data barangnya kita hapus, kemudian data harganya juga kita data cabang kita hapus juga ya. Oke. Kemudian di sini kita kasih else if juga. Kita kasih else if juga kalau misalnya user datanya atau session levelnya itu adalah kepala cabang, maka yang tampil itu adalah cuman laporannya saja ya. Jadi di bagian sini kita kosongkan. Nah, sekarang untuk yang data transaksi gitu ya. Untuk yang data transaksinya
Berarti di sini kita bikin mana ya? Oke, di sini aja ya. If decision user data level sama dengan administrator atau langsung aja pakai or ya, or. Jadi si data transaksi ini cuma muncul di level administrator dan di level kasir. Oke ya. Oke, udah ya. Nah, kalau untuk laporan pasti muncul di semua level ya. Jadi kita coba reload. Nah, di sini masih loginnya sebagai administrator ya. Sekarang kita coba login sebagai kasir misalnya ya. Kita logout dulu, kemudian di sini kita kasih kita kasih Dava ya. Dava. Oke, dia login sebagai kasir ya. Kemudian kita coba cek data masternya. Data masternya cuma 2, data pelanggan dan data harga ya. Data pelanggan dan data harga. Nah, sekarang kita akan setting. Nah, ini kan dia login sebagai kasir nih. Tadi kan ceritanya untuk data harganya dia nggak boleh nggak boleh bisa nambah dan nggak boleh bisa edit dan hapus. Jadi kita tambahkan kondisi di view harganya ya. View harganya kita tambahkan kondisi jadi si tombol tambah ini akan muncul ketika if decision user data level sama dengan administrator. Jadi dia cuma muncul si tombol tambahnya ini kalau si level usernya itu dia administrator. Kalau bukan administrator dia nggak bisa, atau si tombol tambahnya nggak muncul. Coba reload ya. Oke, si tombol tambah datanya hilang. Nah, sekarang kita coba menghilangkan juga si kolom aksinya ya. Nah, kita coba copy paste saja di sini untuk aksinya. Kemudian di sini juga untuk kolom TD-nya kita bikin seperti ini. Sebenarnya ada ya yang lebih sederhana, misalnya kalian bisa simpan si hak akses ini, level-level ini, kemudian di dalam database ya. Tapi sekarang kita buat manual saja. Yang penting teman-teman paham konsepnya ya. Teman-teman paham konsepnya untuk multi level user ini seperti apa. Oke ya. Nah, sekarang untuk aksi dan tombolnya sudah sudah hilang. Sudah hilang ya untuk level kasir ini. Oke. Di sini sudah muncul data transaksi per cabangnya. Oke, udah ya. Nah, kemudian di data pelanggan satu lagi nih, dia kan bisa nambah nih. Cuman ketika nambah data pelanggan, dia bisa pilih cabang nih, padahal kan dia loginnya sebagai cabang di Tasik tetap. Nah, maka dia nggak boleh bisa milih cabang Bandung gitu ya. Otomatis kita bikin default value-nya kalau misalnya kita login sebagai cabang gitu ya. Nah, kita coba ke input pelanggan. Kalau misalnya kode cabangnya decision kode cabang sama dengan PST.
Jadi kalau pusat, kalau kode cabangnya pusat ya, dia boleh pilih cabang gitu. Tapi kalau misalnya kode cabangnya itu selain pusat, nah dia nanti kita kasih inputan default ya, sesuai dengan kode cabangnya masing-masing. Gitu, sama dengan PST, maka seperti ini. Oke. Kemudian else ya. Jadi kalau misalnya bukan pusat yang loginnya, bukan cabang pusat, maka kita akan buat sebuah input dengan tipe teks. Tipe teks kita coba perlihatkan dulu saja si kode cabangnya dengan value-nya, tentunya si session kode cabangnya ya. So this session user data kode cabang. Oke. Nah, kita kasih name-nya samakan cabang. Oke. Dan kita reload. Harusnya di sini sudah berganti menjadi kode cabang Tasik ya. Nah, oke ya, sudah ada kode cabangnya Tasikmalaya sesuai dengan login si user. Nah, sekarang si kode cabangnya nggak usah kita tampilin aja, kita hidden aja ya, karena kan otomatis dia loginnya sebagai cabang Tasik ya, maka otomatis cabangnya pun akan menjadi cabang Tasik. Jadi kalau misalnya kita tambahkan misalnya CSR 007, nama pelanggannya misalnya Fathan, alamatnya mungkin di Tasikmalaya misalnya, nomor HP-nya 087991122. Kita simpan. Nah, oke ya, datanya masuk. Dia cabang Tasikmalaya. Oke. Oke, itu mungkin untuk penjelasan untuk pembuatan hak akses multi usernya ya di CodeIgniter dengan menggunakan session level. Nah, langkah selanjutnya mungkin ya di video tutorial selanjutnya. Oh ya, satu lagi saya belum menunjukin kalau misalnya dia login sebagai kepala cabang ya. Nah, kita logout dulu. Logout. Kemudian kita bikin kepala cabangnya tadi kan Fitri ya. Oke, kita sign in. Oke, dia login sebagai kepala cabang. Cuman di sini, nah, di data masternya dia nggak ada ya. Nah, dia cuman muncul data laporannya saja gitu. Seharusnya sih di si data master ini juga nggak usah tampil ya. Berarti posisinya kita betulkan dulu. Kita tambahkan aja di sini. Kita kasih kayak seperti ini aja ya. Oke. Oke, kemudian di sini kita hapus dulu aja yang bagian season kasirnya. Kita posisikan di sini. Kita pakai else if ya di sini. Else if. Oke. Kalau misalnya kasir, oke, kita copy lagi yang data masternya seperti ini, simpan, kemudian kita hapus yang data barang, data cabang. Oke, kita reload. Nah, oke ya, jadi yang di kepala cabang cuman laporannya saja dan laporan di cabang itu saja. Oke, itu aja mungkin untuk di pembahasan mengenai pembuatan hak akses untuk multi user. Di video berikutnya kita akan coba mendesain halaman ini ya, halaman dashboardnya. Nah, data-data yang ada di dalam dashboard kita akan buat mengacu ke dalam database sesuai dengan transaksi yang ada gitu ya. Kalau misalnya di data pelanggannya ada
1000 ya pasti muncul 1000 ya. Kalau misalnya ada nambah lagi, otomatis si data di dalam dashboard ini dia akan bertambah. Begitupun untuk data transaksi, cabang, dan pendapatannya gitu ya. Kemudian kita juga akan membuat sebuah grafik. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu baru dari sini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.